Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara sekalian. Selamat hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dan pandangan mereka. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Pernahkah kita membayangkan seandainya jikalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga? Bukankah itu akan menjadi indah kalau kita bayangkan, di mana Tuhan Yesus akan berkeliling dari satu kota ke satu kota, dari satu gereja ke satu gereja, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mengadakan KKR. Waktu dia menyampaikan firman Tuhan, kita tidak perlu lagi bertanya-tanya apakah yang disampaikan firman Tuhan atau bukan, karena kita percaya jikalau Tuhan yang menyampaikan, itu sudah pasti firman Tuhan. Dan terkala dia melakukan kesembuhan dan melakukan mujizat, kita pun tidak perlu lagi bertanya-tanya apakah ini mujizat yang asli atau palsu, ini kesembuhan yang asli atau KW. Karena kita percaya jikalau Tuhan yang melakukan, itu semua pasti benar dan asli adanya. Dan baru-baru ini di Indonesia, ada berapa pendeta melakukan perdebatan teologi, dan perdebatan ini sampai sekarang pun masih hangat. Dan kalau dalam keadaan seperti ini, kita bisa mengundang Tuhan Yesus datang untuk mempersatukan hamba-hamba Tuhan ini, membicarakan apa yang benar dan harus disampaikan. Dan untuk itu kita percaya tidak lagi akan ada perdebatan di kemudian hari. Dan kalaupun nanti ada perdebatan, kita dapat undang lagi Tuhan Yesus untuk menjelaskan kembali bagaimana yang benar dan firman Tuhan yang seperti apa yang harus disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Bukankah itu indah? Tapi firman Tuhan menjelaskan kepada kita, bahkan Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa lebih berguna jikalau dia pergi ke sana, sebab dia pergi ke sana itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Inilah firman Tuhan katakan kepada kita. Apa kebaikan yang kita dapat peroleh tatkala Tuhan Yesus naik ke surga? Paling tidak kita akan dapat pelajari ada 4 hal kebaikan yang didatangkan jikalau Tuhan naik ke surga. Yang pertama adalah jikalau dia pergi ke surga, dia adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu kita boleh lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Dia mengatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jikalau tidak demikian, aku akan mengatakan kepadamu, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat tinggal bagimu. Dan aku akan menjemputmu dan membawa engkau ke tempatku." Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus kepada jemaat Tuhan, bahwa di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal. Dia bicara tentang rumah Bapa. Rumah Bapa itu rumah bapaknya siapa? Apakah ini adalah rumahnya Adam, bapaknya setiap manusia? Tentu juga bukan. Apakah dia sedang bicara tentang rumah Bapa Abraham, Bapa orang beriman? Juga bukan. Tapi dia sedang bicara tentang rumah Bapakku, yaitu tempat kediaman daripada Allah Tuhan kita. Yang dibicarakan adalah surga. Dia mengatakan dia akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Ini memberitahukan kepada kita bahwa rumah Bapa atau surga itu adalah satu tempat. Dia bukan sekedar sebuah kondisi, tapi dia adalah satu tempat. Dia ada satu lokasi, keberadaannya nyata. Jadi dia bukan sekedar kondisi.
Ini memberitahukan kepada kita ada kesiapan kita menuju ke sana, suatu tempat yang akan kita tuju nantinya. Suatu tempat yang penuh dengan kebahagiaan, penuh kesukacitaan, penuh dengan segala kemuliaan yang kita dapat nikmati bersama dengan Tuhan kita. Inilah surga. Keberadaannya begitu nyata, senyata neraka. Dan Tuhan menyediakan itu bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Untuk tak kala kita meninggalkan dunia ini, kita bisa pergi ke sana. Karena Tuhan menyediakan tempat bagi kita di sana. Dan tak kala Tuhan bicara tentang Dia menyediakan tempat tinggal bagi kita, juga mengingatkan kita bahwa tempat tinggal itu ada dan tempat tinggal itu Dialah yang punya. Karena Dia bicara tentang tempatku. Tempat ini Dialah pemiliknya. Dia tidak akan sembarangan menyediakan tempat yang bukan tempatnya. Ini adalah surga. Surga tempat kediaman. Dan Dialah pemiliknya. Sebab Dialah adalah Allah. Dia menyediakan bagi kita semua di tempat keberadaannya yang Dia adalah pemiliknya sendiri. Dan kemudian Thomas mulai bertanya kepada Tuhan. Tuhan, katanya, Engkau pergi dan kami tidak tahu Kau pergi kemana. Dan bagaimana kami menuju ke tempat Engkau berada. Ini yang dikatakan Thomas. Ini jugalah kebanyakan pertanyaan bagi manusia. Engkau menuju kepada surga, tapi bagaimana kami menuju ke surga? Dan yang lebih miris lagi, orang bertanya, setelah kami meninggalkan dunia ini, kami pergi kemana? Bahkan ada bayangan-bayangan ketakutan bahwa dia akan menetap di dalam kuburan, di dalam siksa kubur yang menyakitkan, digigit oleh kacua, digigit oleh cacing-cacing, digigit oleh berbagai macam bakteri, menghancurkan tubuhnya. Dan sebelum hancur tubuhnya, dia harus mengalami penderitaan yang begitu menyakitkan, ditimpa oleh tanah, dan mengalami kesakitan, kedinginan yang luar biasa, bahkan kesepian di dalam kubur. Atau mungkin di tempat lain yang begitu gelap dan menakutkan. Sehingga inilah yang menjadi satu misteri bagi kematian. Dan misteri ini menjadi ketakutan bagi banyak orang. Dan Tuhan menjawab pertanyaan Thomas. Dia mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui Aku. Dia mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jikalau tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui Aku. Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Dia tidak sedang menunjukkan kepada jalan. Inilah jalan, engkau tinggal jalan. Engkau melakukan ini, harus melakukan itu, sehingga engkau sampai kepada tujuan. Yang kadang-kadang dia pun tidak tahu apakah aku sampai atau tidak sampai. Dan Tuhan juga tidak bicara tentang akulah salah satu jalan. Bukan. Tapi Tuhan mengatakan akulah jalan. Akulah satu-satunya jalan untuk engkau pergi menuju ke surga. Untuk engkau sampai ke surga. Inilah yang Tuhan Yesus mau katakan. Satu jalan yang disediakan melalui Yesus. Hanya melalui Yesus. Dan Dia adalah kebenaran. Dia tidak sekedar mengajarkan kebenaran, tetapi Dialah kebenaran itu sendiri yang akan membenarkan setiap orang yang percaya kepada Dia, yang akan dipimpin di dalam kebenaran. Dan kemudian Dia juga adalah hidup. Dia akan memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, yang akan dibawa masuk dalam kerajaannya di surga sana, hidup di dalam kekekalan di dalam Dia. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang dapat pergi ke surga jikalau tidak melalui Aku. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus, yang mengingatkan kepada kita, Dialah satu-satunya jalan yang kita harus beritakan supaya setiap orang boleh menuju ke surga yang baka, di mana dia boleh menikmati segala kenikmatan yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Inilah kebaikan yang pertama yang kita dapatkan, bahwa Yesus Kristus Tuhan kita naik ke surga.
Dan yang kedua, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Dia mengatakan adalah lebih berguna bagimu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, aku akan mengutus penghibur itu kepadamu. Itulah yang firman Tuhan katakan. Dia akan mengutus penghibur itu. Siapakah penghibur itu? Dia adalah Roh Kudus. Dan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Firman Tuhan mengatakan dia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Di mana Roh Kudus datang ke dalam dunia itu untuk menginsafkan dunia ini akan dosa, menginsafkan dunia ini akan kebenaran, menginsafkan dunia ini akan penghakiman. Suatu ketika di dalam satu kebaktian, ada satu keluarga di mana anaknya sudah percaya, tetapi bapak dan ibunya belum percaya. Waktu mendengarkan firman Tuhan, pendeta mengatakan, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Dan bapaknya bangkit berdiri. Karena dia yakin benar bahwa dia tidak pernah melakukan dosa. Dia tidak pernah mencuri, dia tidak pernah merampok, dia tidak membunuh, dia tidak melakukan korupsi. Dan dia melakukan hidupnya dengan begitu rupa, dengan integritas yang baik. Dan hamba Tuhan itu ditantang sedemikian rupa. Di bawah pimpinan Roh Kudus, dia mulai berbicara. Apakah engkau tidak pernah melakukan dosa terhadap istrimu? Dan seketika itu Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Roh Kudus menginsafkan dia bahwa dia adalah orang berdosa. Dan dia adalah orang berdosa. Dia membutuhkan Tuhan untuk menghapuskan dosanya supaya dia diselamatkan. Dengan demikian akhirnya dia menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Dan dia juga menginsafkan di dalam kehidupan manusia akan kebenaran. Semua manusia ada kecenderung merasa dirinya benar dan membawa kebenarannya untuk dia tunjukkan kepada dunia. Tapi inilah pekerjaan Roh Kudus, bagaimana dia membawa semua orang menyadari kebenaran-kebenaran di luar Kristus adalah kebenaran yang semu. Dan dibawa di dalam pekerjaan Roh Kudus, manusia dibawa ke dalam kebenaran yang sejati untuk dia boleh hidup dibenarkan di dalam Kristus. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Dan juga pekerjaan Roh Kudus menginsafkan orang akan adanya penghakiman. Sehingga manusia itu disadarkan bahwa di dalam apa yang dia perbuat ada penghakiman yang akan datang. Yang Tuhan sendiri yang akan menjadi hakim untuk mengadilinya. Sehingga mendatangkan pertobatan di dalam hidup orang itu, mendatangkan keinsafan di dalamnya sehingga dia pun boleh datang kepada Tuhan untuk menerima Tuhan. Inilah pekerjaan Roh Kudus di dalam dunia ini untuk menginsafkan orang-orang di luar Tuhan akan dosa, kebenaran dan juga penghakiman supaya mereka boleh datang kepada Kristus dan percaya di mana Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya. Dia disebut juga Roh Penghibur. Dia juga disebut Roh Kebenaran. Dia disebut Roh Penghibur. Sebab di dalam dia berkarya di dalam hati kita. Di dalam hidup kita. Di dalam dunia yang keras. Di dalam dunia yang seringkali membuat kita begitu berbeban berat. Di dalam kesusahan. Roh Kudus memberikan pertolongan. Memberikan penghiburan kepada kita. Sehingga kita kuat menjalani hidup ini. Untuk kembali lagi kita bangkit dan memuliakan Tuhan. Dan dia juga adalah Roh Kebenaran. Dia memimpin kita di dalam kebenaran. Seringkali kita mendengarkan firman Tuhan. Tak kala kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak mengerti. Tak kala kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengar, kita mengerti. Dan kemudian berapa saat kita lupa. Atau kita membaca Alkitab pun sedemikian rupa. Tapi percayalah apa yang kita dengar, apa yang kita baca itu tidak sia-sia. Roh Kudus akan terus berkarya melalui firman-Nya di dalam hidup kita. Untuk memimpin kita di dalam kebenaran. Bahkan di saat-saat tertentu Roh Kudus bisa berkarya.
berbicara begitu dalam di dalam hati kita melalui firman Tuhan sehingga kita diinsafkan, berkarya melalui firman Tuhan sehingga kita boleh berjalan seturut dengan firman Tuhan dalam hidup kita. Karya Roh Kudus banyak di dalam kehidupan kita. Dan dia juga berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Dia menyelidiki hati kita, dia menyelidiki roh kita, dan dia berbicara kepada Allah dengan doa-doa yang tidak terucapkan. Kadang-kadang kita tidak mengerti bagaimana kita berdoa dengan benar dan baik. Roh Kudus membantu kita berdoa untuk kita. Dan firman Tuhan katakan, jikalau Roh Kudus turun atasmu, aku akan memberikan kuasa kepadamu untuk menjadi saksiku, dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Di mana Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksinya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Ada dua misi penting yang dia lakukan, yaitu misi penginjilan dan misi keselamatan bagi umat manusia melalui kematiannya yang di atas kayu salib, mati bagi dosa kita. Dan di dalamnya kita boleh diselamatkan tak kala kita percaya kepada dia. Dan sekarang misi itu dibebankan, diberikan tanggung jawab kepada kita. Tetapi dia tidak membiarkan kita begitu saja. Tetapi Roh Kudus yang adalah Allah adanya menyertai kita, ada di dalam kita, memenuhi hidup kita. Yang memberi kita juga kuasa supaya tak kala kita bersaksi, nama Tuhan dimuliakan. Kita bersaksi, ada jiwa-jiwa yang dibawa datang kepada Tuhan. Tak kala kita bersaksi, Roh Kudus berkarya. Bagaimana jiwa-jiwa bertobat datang kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan kita Yesus. Inilah pekerjaan Roh Kudus di dalam seluruh kehidupan kita. Dan kita melihat karya ini begitu indah, di mana Roh Kudus dengan kemahadirannya, di dalam kemahakuasaan, di dalam keadilannya dan sebagainya, sebagai Allah dia berkarya tanpa ada batas, dan dia berkarya di mana-mana, dan dia berkarya sedemikian rupa dengan waktu yang sama dan sebagainya untuk mengkaryakan hal-hal yang indah dalam kehidupan, dimulai dari orang-orang percaya untuk menjangkau setiap orang di luar Tuhan, dan kembali semuanya dia lakukan untuk memuliakan Tuhan kita Yesus. Jadi kita melihat inilah kebaikan kedua yang kita dapatkan, Tuhan Yesus naik ke surga. Dan yang ketiga, di mana firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani 8 ayat selanjutnya kita bisa baca keseluruhan, di mana dia menjadi imam besar. Dia pergi ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar, menjadi pengantara atau menjadi pendoa syafaat untuk kita. Apa yang kita dapat pelajari di sini? Dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apakah ini artinya bahwa dia duduk sebelah kanan Allah Bapa, Allah Bapa duduk di sebelah kiri tempat duduknya? Tentu bukan demikian. Tapi apa yang dikatakan oleh firman ini mempunyai pengertian makna yang dalam sesuai dengan budaya pada saat itu. Apa maksudnya duduk di sebelah kanan? Ini bicara tentang bahwa seseorang yang sudah menang perang, dia diberikan kemuliaan, dia diberikan kehormatan, duduk di sebelah kanan sang raja. Diposisikan sedemikian rupa setara dengan sang raja, karena dia sudah menang perang bagi bangsa dan negaranya. Demikian juga Tuhan, dia sudah menang perang, dia sudah memenangkan perang itu dengan satu pengorbanan yang begitu besar. Dia lahir di sebuah kandang. Dia berusia 2 tahun. Dia dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Herodes. Dan kemudian mengalami perjalanan hidup yang begitu sederhana. Begitu papanya. Sebagai anak tukang kayu. Sebagai tukang kayu yang tidak dikenal dan tidak banyak dikenal oleh orang banyak, padahal dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Dan dia harus melakukan penginjilan dengan berbagai hal yang dia harus lalui, dan kemudian mati di atas kayu salib, satu penderitaan yang begitu besar. Dan
Kita melihat justru melalui kematiannya di atas kayu salib, dia membawa kemenangan yang luar biasa, di mana dia kemudian bangkit mengalahkan maut. Dia sudah menang dengan kemenangan yang gilang gemilang untuk kemuliaan daripada Allah Bapa di surga, untuk memberikan kemenangan dan keselamatan bagi umat manusia. Dan dia diberikan kehormatan dan kemuliaan yang besar itu sebagai Allah, setara dengan Allah, karena memang dia adalah Allah. Ini adalah satu istilah. Dia diberikan kehormatan yang begitu besar karena dia sudah menang. Dan bicara tentang sebelah kanan Allah, juga bicara tentang bahwa dia dikembalikan ke dalam otoritas, wewenang, kuasa, kemuliaan, dan hormat yang penuh itu. Kembali ke dalam posisinya yang semula sebagai Allah. Kenapa harus dibicarakan itu? Karena dia turun ke dalam dunia, dia mengosongkan diri, dia mengesampingkan semua itu, dia menjelma menjadi manusia. Tapi tatkala dia kembali ke surga, itu dikembalikan kepada dia dalam posisinya memang adalah Allah. Dia duduk di sebelah kanan Allah kepada posisinya yang semula, di dalam otoritas, wewenang, kuasa, kemuliaan, hormat yang penuh sebagai Allah. Dan di dalam posisi itu, dia juga sebagai iman besar berdoa untuk kita. Berdoa untuk kita. Kita melihat ini luar biasa. Mengingatkan kita Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil seturut dengan rencananya. Allah turut bekerja, di mana Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus berkarya begitu rupa, di mana mereka adalah satu dengan tiga pribadi sebagai Allah, berkarya, bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bekerja sedemikian rupa untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Mereka melakukan karya yang begitu ajaib, begitu luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Biarlah dalam hidup kita terus bersandar dan berharap kepada Dia, supaya kita melihat nama Tuhan semakin dimuliakan dalam kehidupan kita, semakin ditinggikan, dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan hidup diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian kita melihat inilah yang keempat. Demikian Tuhan Yesus naik ke surga, demikian juga Dia akan turun untuk kedua kali datang ke dalam dunia ini, di mana Dia akan datang kedua kali seperti Dia naik ke surga. Demikian Dia akan datang untuk kedua kali ke dalam dunia ini. Mungkin orang akan menganggap itu kelalaian, karena sudah sekian lama Dia tidak datang-datang juga. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, Dia menunggu dengan sabar supaya lebih banyak orang bertobat, supaya lebih banyak orang berbalik kepada Tuhan, supaya orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang-orang berdosa diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, bertobat di hadapannya, percaya dan memperoleh keselamatan yang kekal. Inilah karunia-Nya untuk kita. Dia menunggu saat yang banyak untuk kita, untuk semua manusia, supaya hidupnya semakin hari, supaya lebih baik, untuk mendapatkan kasih karunia-Nya, di mana Dia telah mati bagi manusia, dan setiap orang yang percaya boleh memperoleh keselamatan itu. Dan Dia berkarya sampai saat ini. Dia memberikan kesempatan itu. Dia belum datang, tetapi saatnya Dia akan datang, dan Dia datang untuk memberikan kemenangan bagi kita. Dia tidak lagi datang sebagai juru selamat, tapi Dia datang sebagai hakim untuk menghakimi setiap orang berdasarkan apa yang dia sudah lakukan di dalam dunia ini. Apakah saat dia di dalam dunia ini, dia percayakah kepada Tuhan, percaya untuk memperoleh keselamatan yang kekal?
tetapi menjadi satu keingatan bagi kita bahwa misi Tuhan di dalam dunia ini ya sudah embankan bagi kita. Sudahkah kita melakukan misi ini dengan baik? Roh Kudus akan menetapkan, akan meneguhkan kesaksian kita sehingga banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan. Yang penting kita melakukan tugas kita, maka kita akan melihat karya Roh Kudus yang luar biasa melalui hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang berbicara lebih dalam, lebih luas di dalam hati setiap kami. Ajarkanlah kami menjadi pendengar yang baik. Lebih daripada itu, ajarkanlah kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.